Shalom, shalom. Selamat Paskah. Senang bersama saudara pagi ini dan saya boleh kembali untuk bagikan sesuatu untuk saudara. Saudaraku, hari ini kita memperingati yaitu tentang Paskah atau kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Saudaraku, saya pagi ini saya akan berbicara tentang satu topik khotbah, yaitu dilahirkan sebagai kebenaran atau be born as righteousness. Saudaraku, saya akan ajak saudara sebelum saya sampaikan hal ini. Topik dalam khotbah saya ada di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-21. Tapi sebelumnya sekali lagi saudara boleh ambil Alkitab saudara. Kita deklarasikan firman Tuhan. Roma pasal 4 ayat yang ke-21 yang akan teks bagi khotbah saya. Sebelum itu kita akan deklarasikan firman Tuhan. Mau yang bawa Alkitab sudah boleh angkat, boleh ambil berdiri dan boleh angkat, dan kita deklarasikan firman Tuhan. Setan dikalahkan oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab ini adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya adalah apa yang firman Allah katakan Saya tentang saya. memiliki apa yang firman Allah katakan saya miliki. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya miliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Hari ini saya akan dengar firman Tuhan. Hari ini saya akan mendengar firman Tuhan. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Hati saya terbuka untuk firman Allah. Hati saya terbuka untuk firman Firman Allah. Allah hidup. Firman Allah hidup. Firman Allah berkuasa. Firman Allah berkuasa. Firman Allah tidak berubah. Firman Allah tidak berubah. Saya percaya. Saya percaya Hidup saya tidak akan pernah sama lagi. hidup saya tidak akan pernah sama Saya lagi. tidak akan pernah sama Saya tidak lagi. akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama Saya tidak lagi. akan pernah sama Dalam lagi. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Kembali saudaraku. Haleluya. Kita buka dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-21. Saya akan bicara tentang dilahirkan sebagai kebenaran, be born in righteousness. Roma 4 ayat 21. Dapat kita akan baca bersama-sama. Sudah bukan 21 tapi 25. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama. 2. Dapat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Katakan di situ, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku, dikatakan di situ dia dibangkitkan untuk membenarkan kita. Saudaraku, kekristenan atau kehidupan kekristenan itu dimulai dan lahir melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah new beginning atau permulaan baru bagi kehidupan kita. Dalam Roma pasal 10, coba saya bantu sebentar, sebentar. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Karena jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dikatakan di situ kalau kamu percaya dengan jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saudaraku, keselamatan kita lahir melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, dalam Roma pasal yang kelima, 25 tadi dikatakan bahwa Dia yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, Dia dibangkitkan untuk membenarkan kita. Jadi Yesus bangkit itu untuk membenarkan kita. Nah, melalui kebangkitan Yesus, saudara dan saya dilahirkan sebagai kebenaran. Coba katakan kebenaran. Benar. Nah, saya akan kupas dalam Roma pasal 4 ayat 21. Nah, saya dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25, ayat 25 kepada 21. Ayat 25 dikatakan di situ, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan
karena pembenaran kita. Ayat yang ke-25 bagian A dikatakan, di situ dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia diserahkan dan mati di atas kayu salib karena pelanggaran kita. Perkataan pelanggaran dalam bahasa aslinya memakai kata paraptoma. Mungkin boleh ditampilkan sedikit. Perkataan paraptoma itu artinya offense, error, sin, trespass, atau fault. Jadi satu kesalahan, satu pelanggaran, satu penyimpangan, atau satu dosa. Itu perkataan pelanggaran. Jadi dikatakan Yesus mati di atas kayu salib, itu diserahkan karena dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib, itu dia berurusan atau deal dengan dosa manusia. Saudaraku, saya ingin sampaikan satu hal yang sangat penting, dan ada satu yang sangat krusial. Saudaraku, jadi kematian Yesus di atas kayu salib, itu berurusan dengan dosa manusia. Saudaraku, dosa itu adalah masalah yang sangat krusial bagi manusia sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Saudaraku, masalah terbesar bagi manusia itu bukan setan. Tapi masalah yang terbesar bagi manusia sebelum Yesus mati di atas kayu salib itu adalah masalah dosa. Nah, karena itu dikatakan dalam Roma pasal 4 dikatakan ia diserahkan karena pelanggaran kita. Suatu masalah terbesar bagi manusia bukan setan. Kenapa saya katakan bukan setan? Karena sebelum manusia diciptakan, setan itu sudah ada. Dan pada waktu manusia diciptakan, setan sudah ada di muka bumi. Tetapi setan bukan berkuasa atas hidup manusia. Tetapi yang dominion atas hidup manusia, tetapi yang dominion di muka bumi ini, yang berkuasa di muka bumi, itu adalah manusia. Jadi pada waktu manusia diciptakan, setan sudah ada. Setan bukan permasalahan bagi manusia. Karena waktu manusia ada, manusia diciptakan, setan sudah ada. Tapi yang menjadi penguasa, yang dominion atas dunia ini, di muka bumi ini adalah manusia. Jadi masalah, tadi saya katakan bahwa masalah terbesar bagi manusia bukan setan, tetapi dosa. Saya memberikan satu contoh. Jadi pada waktu manusia diciptakan, setan itu sudah ada. Tapi yang berkuasa di muka bumi itu adalah manusia. Tadi saya katakan bahwa setan itu bukan menjadi satu masalah besar bagi manusia. Karena pada waktu manusia diciptakan di Taman Eden, dalam Kejadian pasal yang ketiga, setan itu dikatakan dia hanya seperti seekor ular saja. Saya bisa gambarkan seandainya Adam itu orang Chinese, pasti dia akan makan. Tapi setan itu digambarkannya seperti seekor ular. Masalah yang terbesar bagi manusia saat itu bukanlah setan. Tetapi masalah yang terbesar bagi manusia adalah ketika manusia tidak mempedulikan firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan makan pohon ini, maka ketika kamu makan, kamu mati. Tetapi pada saat manusia itu melanggar dan tidak peduli dengan firman, saat itulah manusia jatuh dalam dosa. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, ini adalah satu permasalahan yang krusial. Ini adalah satu masalah yang besar bagi manusia. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia jatuh dari kemuliaannya. Atau fall from the glory. Dalam Roma pasal yang ketiga, 23 dikatakan demikian. Semua manusia telah berdosa, dan manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi masalah terbesar bagi manusia itu bukan setan. Tapi masalah yang terbesar bagi manusia adalah dosa. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia fall from the glory. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia ada in the glory, dalam kemuliaan. Kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, manusia dibungkus dengan kemuliaan Tuhan. Ada dikatakan manusia sekalipun telanjang, tapi manusia tidak malu. Karena kemuliaan Tuhan membungkus manusia. Dan dalam Kejadian pasal yang pertama sampai yang ketiga, kalau saudara lihat di ayat 26, 28 dikatakan, manusia diciptakan, dikatakan dalam kemuliaan, dan dikatakan di sana dia, supaya manusia itu berkuasa di muka bumi ini. Jadi manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu dalam kemuliaan. Dia dibungkus oleh kemuliaan, dan dia duduk dalam kemuliaan.
Kan itu Mazmur pasal yang ke-8. Coba saya tunjukkan ke sana sebentar. Saja saudara untuk mengerti tentang gambaran yang besar ini dulu. Untuk saudara mengerti tentang pemulihan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca bergantian Mazmur pasal 8, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca yang genap, sudah baca yang ganjil. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau memindahkannya? Ayat yang ke-6. Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat yang ke-8. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Amen. Nah, saudaraku, dalam Mazmur pasal 8 ayat yang kedua sampai 7 dikatakan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ayat yang kelima. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. So, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu in the glory. Manusia itu dalam kemuliaan. Manusia dibungkus oleh kemuliaan Tuhan. Lalu bicara tentang kemuliaan Tuhan, manusia tidak dibungkus dengan terang, dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga dia katakan sekalipun dia tidak berpakaian secara jasmani, tapi tidak telanjang. Dibungkus dalam kemuliaan, dan manusia berada dalam kemuliaan. Manusia yang dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dikatakan, manusia itu yang dominion atas dunia ini. Manusia yang menjadi tuan, atau dalam bahasa yang gampang, manusia itu bos yang ada dalam dunia ini. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia fall from the glory. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Yang tadinya manusia dibungkus dengan kemuliaan Tuhan itu hilang. Dan itu waktu manusia jatuh dalam dosa, dikatakan manusia mulai melihat dirinya telanjang, dan dia mencoba untuk membungkus dirinya dengan daun pohon ara. Dan bukan hanya itu, saat itu juga ketika dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Tuhan yang membungkus dia, dan juga dia jatuh dari keadaannya yang mulia. Yang tadinya dia dominion, yang tadinya dia berkuasa, yang tadinya dia pemerintah, yang tadinya dia tuan atau bos di dunia ini. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, itu berubah. Bukan manusia yang menjadi tuan atau bos atas dunia ini, tapi setan yang menjadi tuan atau bos di dunia ini. Nah, karena itu di dalam 1 Yohanes dikatakan, setan itu menjadi ilah, menjadi tuan, menjadi bos atas dunia ini. Sebab kejatuhan manusia membuat manusia itu jatuh dari kemuliaan atau jatuh daripada kehidupan yang mulia. Nah, karena itu saudaraku, ketika manusia jatuh dalam dosa, setan yang menjadi tuan, setan menjadi bos di dunia ini, dan manusia menjadi victim di muka bumi. Manusia akhirnya dikalahkan oleh keadaan dunia ini. Nah, ini akibat daripada manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ada kabar baik yang saya ingin katakan kepada saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan hidup manusia. Nah, karena itu dikatakan dia diserahkan karena pelanggaran kita. Nah, sebab Yesus datang untuk berurusan dengan dosa manusia. Masalah dosa yang ada dalam diri manusia, itu adalah masalah yang besar. Nah, ketika Yesus datang untuk berurusan dengan manusia, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 49. Saya bawa saudara sebentar, Mazmur pasal 49. Ada harga yang harus dibayar untuk pelanggaran manusia. Mazmur pasal 49.
Mazmur pasal 49 ayat 7 sampai dengan ayat yang 9 dikatakan demikian. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Nah, sebab ada harga yang harus dibayar untuk pelanggaran manusia. Dan harga yang harus dibayar ini dikatakan terlalu mahal. Harga untuk penebusan, harga untuk keselamatan itu nggak bisa dibayar dengan kekayaan atau dengan perbuatan. Karena itu keselamatan itu nggak bisa didapatkan melalui sedekah atau perbuatan baik. Tapi harga dikatakan terlalu mahal, harga tebusan bagi nyawa manusia. Nyawa manusia, nyawa ini harus dibayar juga dengan nyawa. Karena itu untuk nyawa manusia yang dikatakan mereka yang telah ada di dalam dosa, itu harus dibayar dengan nyawa seseorang yang tidak berdosa. Karena itu Yesus perlu datang sebagai manusia yang tidak berdosa. Coba kita lihat dalam Roma pasal yang kelima. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hanya dengan nyawa seorang yang tidak berdosa yang bisa menggantikan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Coba Roma pasal 5 ayat 15. Nah, antar saudara di sini sebentar. Roma pasal 5 ayat yang ke-15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jadi lebih benar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, manusia jatuh dalam dosa karena Adam. Karena itu perlu digantikan oleh seseorang. Jadi manusia jatuh karena Adam, manusia juga dibenarkan karena seseorang, yaitu Yesus Kristus. Dan itu dalam 2 Korintus pasal yang 5 ayat 21, coba kita lihat di sana sebentar. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. 2 Korintus pasal 5. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara, Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Saudara, di atas kayu salib, kalau saya mau katakan kepada saudara, keadilan Tuhan itu dinyatakan. Hukuman atas dosa itu dijatuhkan. Dan itu dalam Kolose pasal yang kedua dikatakan bahwa di atas kayu salib itu surat hutang itu sudah dipakukan. Jadi dalam Roma pasal 4 ayat yang 25 tadi dikatakan bahwa dia diserahkan karena pelanggaran kita. Sebab kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk menyelesaikan hukuman dosa dan tuntutan dosa. Melalui darah Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib, saudara dan saya itu diperdamaikan, ditebus, diampuni. Nah, saudara, kalau dalam perjanjian lama, saya bawa saudara, dalam perjanjian lama, kalau seseorang itu mengadakan satu pendamaian atau ghafirat atau pengampunan, mereka itu harus dipercikin dengan 7 kali dengan darah. Jadi seorang imam mengambil satu bokor darah dari darah lembu atau darah domba, dan kemudian mengambil hisop dan memercikkan 7 kali kepada seseorang yang diperdamaikan. 7 kali itu gambaran tentang kesempurnaan. Jadi di sana ditunjukkan, sudah tahu perjanjian lama itu adalah gambaran, tapi hakikatnya adalah perjanjian baru. Nah, sebut darah Yesus adalah darah pendamaian. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya ditumpahkan untuk mengadakan ghafirat, untuk mengadakan satu pendamaian, untuk mengadakan satu pengampunan. Karena itu darah Yesus, waktu dia menuju ke Golgota sampai dia disalib, darah Yesus juga dicurahkan sebanyak 7 kali. Pada waktu pertama dia pada waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, pada waktu dia berada di Taman Getsemani, di sana dikatakan darah yang pertama ditumpahkan, dikatakan keringatnya keluar seperti apa? Darah. Dan yang kedua, pada waktu dia menghadap Kayafas, dia dipukul, dan dari mukanya dia keluar darah. Darah yang kedua itu mengalir. Yang ketiga, saudara, darah itu keluar ketika dia dimahkotai oleh duri. Dan yang keempat, darah itu mengalir ketika dia dicambuk oleh tentara Romawi, oleh bilur-bilur, ada bilur-bilur yang keluar darah. Dan yang kelima, ketika kedua tangannya dipakukan.
Yang keenam, ketika kaki dipaku. Dan yang ketujuh, ketika tombak masuk ke dalam lambung daripada Yesus Kristus. Saudaraku, 7 kali darah Yesus ditumpahkan adalah sebagai satu penebusan yang sempurna. Jadi yang ingin saya katakan kepada saudara, kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk mengadakan satu pendamaian atau menyelesaikan hukuman atas dosa dan tuntutan dosa atas hidup manusia. Nah, yang saya ingin katakan kepada saudara, yang ingin saya jelaskan kepada saudara, kematian Yesus di atas kayu salib diserahkan karena pelanggaran kita. Jadi karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena kesalahan kita, Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib ini adalah akhir dari kehidupan manusia lama kita yang berdosa. Jadi kalau saya mau saudara lihat, jadi di atas kayu salib di sinilah tuntutan dosa, hukuman dosa itu semua dijatuhkan dan diselesaikan. Karena itu pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mengucapkan satu perkataan, sudah selesai. Karena itu kehidupan manusia yang berdosa itu berakhir di atas kayu salib. Kehidupan saya, manusia lama saya berakhir di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itulah akhir daripada kehidupan manusia. Itu akhir daripada kehidupan manusia yang berdosa atau kehidupan manusia lama kita. Itu berakhir di atas kayu salib. Atau dengan bahasa yang saya ingin jelaskan pada saudara, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mengadakan satu perjanjian yang baru. Dia membuat satu perjanjian yang baru. Yesus berkata, waktu dia dikatakan dia mengambil roti dan mengambil cawan, dia berkata, ini adalah tubuhku dan ini adalah darahku. Darah ini yang ditumpahkan bagi kamu sebagai satu perjanjian yang baru. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia membuat satu perjanjian yang baru. Dengan bahasa lain, dia waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia membuat lembaran baru bagi hidup manusia. Jadi kehidupan manusia yang berdosa, tuntutan dan hukum dosa itu berakhir di atas kayu salib. Manusia lama kita yang berdosa itu berakhir di atas kayu salib. Dan itu semua berakhir. Dan perjanjian baru sudah dibuat. Dan sekarang kita masuk dalam satu lembaran yang baru. Karena itu dalam Roma pasal yang keempat dikatakan di sini, kita diserahkan karena pelanggaran kita. Dan kita dibangkitkan untuk membenarkan kita. Jadi manusia lama kita berakhir di atas kayu salib. Dan sekarang kita masuk dalam satu kehidupan yang baru. Kita dibangkitkan bersama Yesus. Dikatakan di situ, dia dibangkitkan untuk membenarkan kita. Nah, saya ingin jelaskan pada saudara tentang hal ini. Ini yang saya ingin masuk. Nah, dia dibangkitkan, kembali kepada Roma pasal 4 ayat 25. Roma pasal 4 ayat 25. Dikatakan, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan untuk membenarkan kita. Nah, perkataan membenarkan, mungkin boleh dibukakan. Perkataan membenarkan dalam bahasa aslinya, mereka kata dikaiosis, atau diterjemahkan dalam to render just, dipandang benar, atau innocent, atau free, atau justify. Itu perkataan dibenarkan. Saudaraku, dibenarkan itu saya ingin jelaskan pada saudara, ini yang ingin saya masuk dalam apa yang mau saya sampaikan. Perkataan dibenarkan itu bukan hanya dibayar lunas. Saya memberikan satu contoh. Mungkin Adon, Benny sama Daud. Boleh maju ke depan sebentar. Saya memberikan kepada satu contoh, Daud saya gambarkan sebagai orang yang berdosa. Orang yang berhutang. Dan kemudian Adon sebagai seorang penebus. Dan Benny sebagai orang yang berhutang. Dan kemudian orang yang membayar hutangnya. Nah, saudaraku, seorang yang berhutang, ini sebagai orang yang berhutang. Nah, sorry ya. Thank you. Jadi seorang yang berhutang, dia seorang yang punya yang menghutangin, dan ini sebagai seorang yang membayar. Nah, pada waktu dia punya hutang, dia sebagai seorang yang berhutang. Dan kemudian Adon, dia membayar hutang daripada yang dia pinjam kepada saudara Ben. Nah, waktu dibayar, saudara, dia bebas dari hutangnya. Dia bebas dari hutang. Dia sebagai orang yang bebas dari berhutang. Tapi dia bukan orang yang benar. Dia tetap sebagai orang yang bersalah. Karena dia orang yang berhutang, dia dibayar hutangnya. Jadi perkataan dibenarkan
bukan hanya sekedar dibayar, tapi lebih daripada itu. Terima kasih. Sebab perkataan dibenarkan itu bukan hanya sekedar dibayar lunas, tetapi perkataan dibenarkan di situ. Yesus berkata begini, kita pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan kita yang percaya, kita mati bersama Dia, dan kita dikuburkan bersama Dia, dan kita dibangkitkan bersama Dia. Karena itu perkataan dibenarkan adalah kita mati bersama Yesus, kita dikuburkan. Artinya dengan bahasa lain, jadi dibenarkan artinya semua manusia lama kita itu sudah dikuburkan bersama Yesus. Karena itu dalam baptisan dikatakan begini, kalau kamu dibaptis maka kamu dikatakan kamu masuk ke dalam air, bersekutu dengan kematian Tuhan, dan dibangkit bersekutu dengan kebangkitan Tuhan. Jadi perkataan dibenarkan itu bukan hanya dibayar lunas, tapi kita mati bersama Yesus, kita dikuburkan. Jadi sudah berakhir manusia lama kita. Sudah selesai di sana. Dan sekarang yang hidup adalah manusia yang baru. Nah, karena itu dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25 tadi kata, kita dibangkitkan di dalam kebenaran. Nah, saya akan jelaskan tentang hal ini. Dibangkitkan dalam kebenaran. Nah, dalam Kolose pasal 3, saya bantu saudara sebentar. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi katakan di situ kamu telah mati. Jadi kematian di atas kayu salib itulah akhir daripada. Bukan hanya mati tapi sudah dikuburkan. Udah selesai, finish di sana, finish. Yesus berkata, it's finished, selesai. Nah, sekarang kita dihidupkan di dalam kebenaran. Nah, saudaraku, jadi waktu kita dihidupkan, bukan lagi manusia lama itu yang dihidupkan, tapi kita dihidupkan dalam satu kehidupan yang baru. Nah, ini yang ingin saya jelaskan kepada saudara. Dalam 2 Petrus pasal 5 ayat 17 dikatakan demikian. Coba boleh dibukakan. Mungkin boleh dibukakan dalam bahasa Inggrisnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dikatakan demikian. Saya bacakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah lihat di situ, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudaraku, yang lama sudah berlalu. Nah, kita adalah ciptaan baru. Nah, di dalam ciptaan baru atau manusia baru ini yang ingin saya jelaskan kepada saudara, saudara lahir sebagai manusia yang baru. Yang pertama yang ingin saya jelaskan kepada saudara sebagai manusia yang baru ini, yang pertama adalah no past. Itu boleh ditampilkan. No past atau tidak ada masa lalu. Kalau tulisannya salah, maafkan saya bukan orang bahasa ini. Jadi, saudaraku, manusia baru dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan di situ adalah dikatakan yang lama sudah berlalu. Jadi no past, tidak ada lagi masa lalu. Karena itu ketika sudah percaya kepada Yesus yang lahir baru, sudah manusia lama sudah mati dari kayu salib, sudah dikuburkan bersama Yesus. Dan sekarang yang dihidupkan bukan lagi manusia lama, tetapi yang dihidupkan adalah manusia yang baru, yang tidak ada masa lalu kita. Jadi katakan dalam terjemahan bahasa Inggris, memakai bahasa yang bagus dikatakan begini, behold. Coba sudah lihat dalam terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Dikatakan di sini demikian. All things are passed away. Dikatakan apa? Behold. Perkataan behold itu see, lihat. Dikatakan semua yang lama itu sudah berlalu dan dikatakan lihat. Dan yang baru dikatakan semuanya itu menjadi baru. Jadi saudaraku lihat. Jadi manusia lama kita sudah tidak ada. Saya tidak peduli seperti apa saudara sebelum dilahirkan baru, seburuk apa sebelum saudara dilahirkan baru. Tetapi ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara menjadi manusia yang baru. Saudara menjadi manusia yang lain. Tidak ada masa lalu kita. Karena itu ketika saudara percaya kepada yang lahir baru, saudara tidak perlu lihat masa lalu saudara. Saudara sebagai manusia yang baru kalau sama kalian, itu tidak ada masa lalu kita. Masa lalu kita sebagai mungkin sebagai orang yang berdosa. Masa lalu kita ada di bawah kutuk. Masa lalu kita sudah mungkin itu ada cacat celah. Tapi ketika sudah lahir baru saudara, itu dikatakan behold, semuanya sudah menjadi baru. Tidak lagi orang berdosa, tidak lagi ada di bawah kutuk, tidak lagi blameless. Saudara, itu ketika kita
kita apa menjadi manusia yang baru. Jadi manusia baru yang pertama yang sudah perlu mengerti di sini adalah saudara apa? No past. Gak ada masa lalu kita lagi. Karena itu jangan pernah lihat masa lalu saudara. Masa lalu saudara itu sudah dipaku di atas kayu salib. Itu semua sudah mati bersama Yesus. Ketika kita percaya, kita bersekutu dengan kematian Tuhan. Dan kita dikuburkan. Kita telah mati. Jadi manusia lama kita mati. Kalau saya bisa melihat diri saya sudah mati bersama Kristus. Hari sudah mati di sana. Saudaraku, ini manusia baru kita. No past. Dan yang kedua, kalau sudah perhatikan dengan baik, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, itu dikatakan apa? No past. Yang kedua, saudaraku, manusia dikatakan di situ adalah new species. Jadi, pertama no past. Yang kedua, itu apa? New species. Species. Orang Jawa. Nah, jadi apa dikatakan adalah apa? Ciptaan yang baru. Jadi bukan manusia baru, saudaraku. Mungkin saudara agak sulit untuk mengerti hal ini, tapi saya mau jelaskan pada saudara. Jadi waktu saudara bertobat dan lahir baru, manusia lama saudara itu sudah mati. Dan sekarang yang hidup itu bukan manusia yang dulu, tapi itu adalah sesuatu manusia yang baru, yang diciptakan baru. Dan ini yang diciptakan baru ini adalah roh. Karena itu Yesus berkata, kalau kamu nggak dilahirkan baru, kamu nggak akan melihat kerajaan Allah. Dikatakan orang yang dilahirkan daging itu daging, tapi orang yang dilahirkan roh itu adalah roh. Dan orang yang dilahirkan oleh roh, Yesus berkata, itu seperti angin. Yang apa? Yang dikatakan kamu nggak bisa merasakan melihat angin itu, tapi kamu tahu angin itu lewat. Nah, saudaraku, karena itu orang yang dilahirkan baru, itu ada satu miracle. Itu ada satu mujizat. Dan itu mujizat yang terbesar ketika saudara dilahirkan kembali. Manusia baru, new species ini itu ada di dalam diri kita. Jadi kita ini adalah apa? Spesies yang baru, saudara. Jadi saya bilang spesies yang baru. Saya mau jelaskan pada saudara. Manusia lama kita, genealogi kita itu dari Adam. Jadi genealogi kita itu dari Adam. Disangka sebagai manusia yang berdosa, bawa kutuk, di bawah hukuman. Itu manusia apa? Manusia lama kita. Tapi ketika saudara menjadi manusia yang baru, saudara, genealogi saudara itu bukan lagi dari Adam, tapi genealogi saudara itu dari Tuhan. Saudara perlu mengerti, manusia baru saudara itu dari Tuhan. Karena itu dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Coba kita lihat, kita lahir dari Allah. Sudah lihat Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang pertama dikatakan demikian, bagian A. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dikatakan apa? Lahir dari Allah. Saudaraku, kita percaya kepada Yesus, kita lahir dari Allah. Di dalam 1 Petrus, saya tunjukkan, saya bandingkan kepada saudara-saudara mengerti hal ini, 1 Petrus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan dari benih, yaitu firman. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Saya bacakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Jadi bukan dari genealogi manusia, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu dari benih ilahi, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi manusia baru kita itu, ketika kita percaya kepada Yesus, manusia baru itu lahir dari firman. Jadi kita lahir dari Allah. Jadi benih ilahi itu ada di dalam diri kita. Jadi saya mau katakan kepada saudaraku, kekristenan itu, kalau saya mau jelaskan pada saudara, kekristenan itu bukan religion. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu juga bukan the way of life. Kalau saudara perlu mengerti ini. Kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu bukan bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita hidup. Tapi kekristenan itu adalah berbicara tentang kehidupan Allah yang tinggal di dalam diri manusia. Jadi, Christianity itu adalah tentang the life of God in human being. Jadi kehidupan Tuhan yang tinggal di dalam diri manusia. Jadi kekristenan itu adalah Tuhan, benih ilahi yang tinggal dalam diri manusia.
Jadi firman, kita dilahirkan dari firman. Karena Yesus berkata bahwa manusia itu hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman. Manusia jasmani perlu roti, tapi manusia roh yang dilahirkan dari firman, itu perlu firman. Karena itu kita kalau nggak diisi dengan firman, kita akan suffering. Karena kita perlu firman. Jadi benih ilahi itu ada dalam diri kita. Dalam 1 Korintus dikatakan begini, tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Jadi benih ilahi, kita dilahirkan dari benih ilahi, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Jadi kekristenan itu adalah tentang hidup Tuhan yang tinggal di dalam diri manusia. Jadi yang pertama, saudaraku, manusia baru itu nopas. Manusia baru ini kita adalah benar-benar baru atau new species. Jadi apa? Spesies yang baru, yang diciptakan oleh Allah, yang benihnya bukan dari manusia, tapi dari firman. Jadi hidup Tuhan kita lahir dari Allah. Dan itu dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12 dikatakan begini, barang siapa yang percaya kepada Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, atau disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kekristenan itu adalah tentang hidup Tuhan yang tinggal di dalam diri manusia. Karena itu kalau sudah mengerti manusia baru itu luar biasa. Manusia baru itu saya katakan manusia yang spektakuler. Jadi kalau kita mengerti ini, jadi kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Nah yang ketiga yang saya tambahkan, yang ketiga, manusia baru yang diciptakan baru diciptakan dalam kekudusan dan kebenaran. Coba kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 24. Efesus pasal yang ke-4, boleh dibukakan saudara, Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, sebab dikatakan di situ diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru diciptakan dalam kebenaran. Karena itu tadi saya bicara kita dilahirkan dalam kebenaran. Jadi kita tidak ada masa lalu, manusia baru tidak ada masa lalu. Dan itu total adalah sebagai manusia yang baru. Dan yang ketiga, manusia baru ini adalah diciptakan dalam kebenaran. Kebenaran atau righteousness itu berbeda dengan living right. Saudara-saudara bisa mengerti ini. Righteousness itu tidak sama, berbeda dengan living right. Righteousness, kalau saya jelaskan sedikit. Saya mau katakan dulu. Living right atau hidup benar itu adalah hasil dari kebenaran. Nah, saya akan jelaskan pada saudara. Kebenaran itu tidak sama dengan hidup benar. Hidup benar itu adalah hasil dari kebenaran atau pembenaran. Sebab Tuhan tidak pernah mengharapkan manusia yang belum dibenarkan untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan itu nggak memiliki expectation untuk manusia yang belum dibenarkan untuk hidup dalam kebenaran. Karena tidak mungkin orang yang belum dibenarkan itu hidup dalam kebenaran. Dalam Mazmur dikatakan begini, semua manusia itu pembohong. Semua manusia itu penipu. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang benar. Yesaya berkata kesalahan manusia itu seperti kain yang kotor. Paulus mengungkapkan lebih jelas lagi. Dalam diriku ada keinginan. Setiap kali aku menginginkan melakukan yang benar, tetapi dosa yang bekerja dalam diriku. Aku ini manusia celaka, siapakah yang bisa membebaskan dari tubuh maut ini? Saudara, Tuhan tidak pernah expect untuk orang yang belum dibenarkan untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu impossible. Tetapi Tuhan expect untuk orang yang sudah dibenarkan hidup dalam kebenaran. Saudara, living right itu adalah hasil. Kehidupan kekristenan itu jangan dibalik. Kehidupan kekristenan atau kebenaran itu dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Saudara tidak bisa mengusahakan untuk hidup benar dengan kekuatan saudara untuk menjadi benar. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan yang telah membenarkan saudara,
kasih karunia Tuhan itu yang akan memampukan saudara untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran berbeda dengan living right. Karena itu yang perlu saudara adalah saudara dibenarkan dulu. Baru living right itu mengalir dari diri saudara. Karena itu dalam Galatia pasal yang kelima dikatakan, kebaikan itu adalah buah roh. Buah itu hasil, bukan usaha, tapi hasil. Karena itu, saudara, yang terpenting adalah yang perlu saudara lakukan adalah dibenarkan. Jadi kita dihidupkan apa? Kasih karunia. Jadi kebenaran itu adalah anugerah. Hidup benar menjadi benar itu adalah anugerah. Karena segala sesuatu adalah anugerah. Jadi saudara perlu mengerti. Yang saya sebut sebagai manusia baru, saudara, yang ketika pertama lepas, yang kedua, saudara benar-benar spesies yang baru. Yang ketiga, saudara adalah diciptakan di dalam kebenaran. Jadi saudara adalah kebenaran Kristus atau kebenaran Allah. Nah, yang keempat, yang terakhir, sebagai manusia baru, coba kita lihat dalam Efesus 1 ayat 20. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Ya, dikatakan demikian. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, saudaraku, yang keempat, manusia baru di sini adalah, saya menyebutnya dengan reign with Christ. Jadi ketika saudara percaya dan lahir baru, saudara menjadi manusia yang baru. Sudah bersekutu dengan kematian Tuhan, manusia lama sudah dikuburkan mati, dan sekarang manusia baru itu yang muncul. Yang benar-benar adalah spesies yang baru. Dan spesies yang baru ini dilahirkan dalam kebenaran, dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kebenaran kita tidak pernah lebih daripada setahun kemudian tidak akan pernah lebih baik daripada kebenaran yang sekarang. Karena kebenaran kita ini adalah kebenaran Kristus, kita tersembunyi dalam Kristus. Nah, yang keempat, saudara, ketika kita dibangkitkan, kita dikatakan di situ, waktu Yesus bangkit, didudukkan di sebelah kanan Bapa. Jadi waktu Yesus bangkit, seperti kita mati bersama Kristus, kita juga bangkit bersama Kristus. Jadi kita duduk memerintah bersama Yesus. Nah, apa yang saya maksudkan di sini, saudara? Ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia in the glory. Manusia dominion, manusia berkuasa, manusia memerintah, manusia Tuhan atas dunia ini, manusia bos atas dunia ini. Setan nothing. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia fall from the glory. Yang tadinya, saya katakan, manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak kehilangan agama. Tapi yang kehilangan adalah dominion. Manusia kehilangan, yang tadinya dia menjadi tuan, menjadi bos atas dunia ini. Akibat jatuh dalam dosa, setan yang menjadi bos. Nah, ketika kita bertobat dan lahir baru, saudara, kita menjadi manusia baru diciptakan dalam Kristus. Dan kita dibangkitkan bersama Kristus dan didudukkan kembali memerintah bersama Yesus Kristus. Artinya, saudara, posisi kita dikembalikan lagi. Jadi, kita sebagai manusia yang baru, saudara dan saya, bukan lagi di bawah dominion setan. Bukan lagi kita dikalahkan oleh dunia. Tetapi sebaliknya, saudara dan saya dikembalikan lagi dominion ini. Kita bukan lagi di bawah otoritas setan, tapi kita yang punya otoritas atas setan. Kita yang punya otoritas atas dunia. Karena itu Yesus berkata, aku memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi ketika saudara lahir baru, saudara punya dominion ini. Karena itu setan itu nothing. Coba katakan nothing. Sebab setan itu nothing. Setan itu tidak ada apa-apanya. Nah, sebab setan itu nothing. Nah, yang saudara perlu ketahui, saudara sekarang ini adalah sebagai seorang bos, Tuhan atas dunia ini. Karena itu saudara tidak perlu lagi kalah dengan dunia ini. Karena itu dalam 1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan demikian. Setiap orang yang lahir dari dikatakan, mereka yang lahir dari Allah, mereka mengalahkan dunia. Kita bukan lagi didominion oleh dunia. Kita bukan lagi dikuasai oleh dunia. Kita bukan lagi dipengaruhi oleh keadaan dunia. Tetapi sebaliknya kita dominion atas dunia. Kita tidak dipengaruhi dengan keadaan, kesulitan, masalah, kesukaran, atau ekonomi yang panik di dunia ini. Tapi kita yang dominion, kita yang pengaruhi, kita yang kuasai oleh dunia ini. Nah, bagaimana kita bisa dominion?
Dalam 1 Yohanes pasal yang 5 dikatakan, iman kitalah yang mengalahkan dunia. Saudara bisa dominion, saudara bisa menguasai dunia ini, gak kalah dengan dunia ini. Iman saudaralah yang memampukan saudara untuk dominion. Karena itu waktu saudara percaya dan lahir baru, Tuhan menaruh iman dalam diri saudara. Diciptakan sebagai satu benih yang perlu dikembangkan, digunakan. Dan iman inilah yang membuat saudara untuk bisa mengambil alih kembali, menguasai keadaan yang ada dalam dunia ini. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mengerti ini, saudara adalah bos atas dunia ini. Saudara adalah Tuhan atas dunia ini. Saudara, keadaan dunia, sistem dunia, persoalan-persoalan yang ada dalam dunia, itu nggak akan mempengaruhi hidup saudara. Sekalipun saya katakan ekonomi kolap, kesulitan yang sedemikian rupa atas dunia ini, saya mau katakan kepada saudara, iman saudara sanggup overcome. Saudara, imanmu yang mengalahkan dunia ini. Karena itu yang kita perlukan, itu adalah iman kita. Saudara, sebagai manusia yang baru, kita dilahirkan dalam kebenaran, tersembunyi dalam Kristus. Kita sebagai manusia yang baru, dan dominion itu ada dalam diri kita. Kuasa itu ada dalam diri kita kembali. Nah, karena itu kita perlu beroperasi dengan apa? Iman ini. Jadi iman saudara inilah yang membawa saudara untuk bisa dominion di dalam dunia ini. Karena itu sama katakan kepada saudara, dikatakan dalam Roma pasal 4 dikatakan, dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan untuk membenarkan kita. Jadi kita dilahirkan dalam kebenaran. Kita adalah spesies yang baru. Kita adalah manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan sekarang sudah berdominion itu kembali ada pada kita. Dan itu saudara bisa dominion di dunia ini. Kita bukan dikuasai oleh penyakit, tapi kita menguasai penyakit. Kita bukan dikuasai oleh kesulitan, tapi kita menguasai kesulitan. Kita bukan dikuasai oleh keadaan sekeliling, tapi kita yang menguasai keadaan sekeliling. Dan saya mau katakan kepada saudara, saya share kemarin di konsep, fakta itu bukan kebenaran. Kalau saudara mungkin melihat saudara sakit, memang faktanya sakit. Berdasar apa yang saudara lihat, sakit. Faktanya sakit. Tapi fakta bukanlah kebenaran. Oleh pilur Yesus, kita sudah disembuhkan. Saudaraku, faktanya sakit. Tapi kebenaran berkata, oleh pilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Saudaraku, penyakit kesulitan tidak bisa memegang hidup saudara. Tapi iman saudara, yang sudah keluar. Dengan iman saudara bisa keluar dari semuanya. Saudaraku, nggak ada yang bisa menghentikan saudara. Karena itu Paulus berkata, kita lebih daripada pemenang, karena dia yang mengasihi kita. Saudara, dunia nggak bisa pegang saudara. Iman saudara yang bisa membuat saudara overcome semua keadaan yang ada di dalam dunia ini. Penyakit, kesulitan ekonomi, saudara, kegagalan, saudara, kekalahan, saya katakan pada saudara, iman saudara yang bisa menguasainya. Iman saudara yang bisa take over. Dan saudara, Yesus mati, diserahkan karena pelanggaran kita. Dan kita dilahirkan di dalam kebenaran. Kita be born as a righteousness. Kita ini adalah kebenaran Kristus. Karena saudara perlu melihat diri saudara dengan persepsi yang benar. Dan ketika saudara bisa melihat diri saudara sebagai persepsi yang benar, saya mau katakan kepada saudara, setan itu nothing. Setan nothing, penyakit itu nothing. Kesulitan itu nothing. Karena saudara adalah kebenaran Kristus. Saudara bisa berjalan dalam iman. Lalu saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara berlangkah dengan iman saudara, saudara bisa berjalan di atas badai. Saudara bisa berjalan di atas air. Ketika saudara mengerti tentang kebenaran ini. Jadi iman saudara itu yang akan memampukan saudara untuk berkemenangan di dalam